lagi dan selamat datang di podcast Berita Masa Lalu. Podcast yang membahas tentang berita penting dan bersejarah. Hari ini kita akan membahas kejadian yang terjadi pada tahun 2000 silam, yaitu pengeboman massal di malam Natal. Tentunya bersama bintang tamu kita yang spesial, yaitu ada Muhammad Alamsyah dan Ikhwan Wahyudi. Malu banget gue. Lagi ntar ini. Ya. Anda nggak usah dekat juga apa deh. Lanjut aja. Lam, bisa nggak Lam ceritain tentang latar belakang kejadian ini? Nah itu cerita itu tuh dimulai pada tahun 24 Desember pada tahun Tanggal kali lah. Oh iya, tanggal 24 Desember tahun 2000. Nah itu tuh kejadian tuh terjadi di beberapa kota kayak Sukabumi, Jakarta, terus mana gitu gue lupa. Di mana lagi? Mojokerto, Nah iya Mojokerto, Bandung, Baru dan lain-lain lah. Nah itu pengeboman itu tuh karena ya gitulah ada organisasi dari Islamiyah gitu. Jamaah Islamiyah. Nah jamaah Islamiyah itu berontak gitu, terus kayak buat mencablahin bangsa. Dan terutama yang diserang itu umat Kristen. Pada saat mereka lagi ibadah. Pada mereka lagi ibadah, terus diserang lah tuh. Wan, kira-kira itu ada korbannya itu ada berapa orang sih, Wan? Kalau korbannya itu 19 orang meninggal dunia, terus 12 orangnya itu mengalami luka berat. Oh gitu. Nah, terus nih serangan ini juga nih kayak gitu. apa sih? Itu loh sangat kayak memukul di hati masyarakat gitu. Iya. Ya, karena dia nyerangnya itu pas mereka lagi ibadah. Lagi senang-senang, lagi sukacita gitu. Lagi sukacita, lagi merayakan diserang gitu, dibom. Kan nggak boleh kayak gitu kan. Apalagi itu teroris dari mana itu kan? Jamaah Islamiyah tadi. Iya, jamaah Islamiyah. Banyak kayak gitu waktu itu juga yang apa sih? Yang di Sarina juga ada kayak gitu kan ya? Yang Sarina yang tahun 2016. Iya, 2016 tuh yang sama Freddy Sambo. Nah, tapi itu kan konsepnya beda. Jangan ngebahas Sambo, Bang. Nah, Iya. Nah, terus gimana tuh? Nah, kan ceritain dong, Lam, kronologinya yang ada di beberapa kota lain, misalnya kayak dia nyerang gereja mana aja. Gitu. Nah, sini. Nah, yang ada di sini tuh ada di beberapa kota kayak Sukabumi, Pangandaran, Bandung. Nah, serangan itu juga jadi serangan yang secara bersama-sama gitu, tapi skalanya beda. Ada yang rendah, ada yang gitu-gitu. Nah, terus ya gitulah pokoknya. Jadi serangannya bareng tapi beda-beda skala bomnya, yang gede ada kecil gitu-gitu. Tapi terutama itu nyerangnya tuh di gereja-gereja. Mungkin ada konflik yang lain kali ya. Wan, untuk pelakunya itu siapa aja sih, Wan? Siapa aja dapat informasi kayak dari mana gitu? Kalau pelakunya itu dari hasil yang gue cari itu pelaku serangan ini tuh kayak diduga kayak berasal dari kelompok teroris jamaah Islamiyah. Nah, nama-nama pelaku ini tuh yang diketahui tuh ya, yang gue cari ada Imam Samudra, Basuki, Fajar bin Masudi, dan Hasan bin Abbas. Nih, nah tapi beberapa sumber juga bentrokan aksi teror dengan Nordin M. Top. Nordin M. Top. Komandan Jamaah Islamiyah yang dikenal sebagai pelaku bom Bali 2002. Jadi dia pernah bom Bali juga? Iya, di 2002. 2002. Itu kalau masalah tuh pernah dengar yang di Bali itu kan. Terus si M Top ini dia mimpin gitu buat di Bali buat ngebom. Terus gak ada gereja apa gitu lupa gue namanya. Iya, ternyata cukup menarik. Nah, mereka itu ngebom tuh tujuannya apa sih? Apakah ada dendam atau enggak? Kayaknya kalau teroris gitu terutama kan ini jemaah Islamiyah kan. Dia mungkin untuk memecah belah bangsa kita karena kita kan mempunyai beragam agama, suku, ras. Nah, makanya itu dia
terutama di umat Kristen mungkin dia lebih kayak Islam radikal mungkin, ya kan? Makanya dia benci sama orang-orang yang non muslim, yang bilang-bilang kafir gitulah. Terus dampaknya itu apa aja sih, Lam? Dampaknya kalau dipikir-pikir banyak gak sih? Kayak ada korban jiwa, ada trauma, ada infrastruktur yang hancur gara-gara bom itu. Apalagi nanti umat Kristen itu mandang umat Islam tuh kayak jelek. jahat. Jadi mandang umat Islam tuh dari muslim bukan Islamnya. Gitu. Jadi dia kayaknya jangan-jangan Islam ini emang begini. Padahal kan nggak semuanya begitu. Jadi kalau ngelihat Islam tuh jangan lihat orang muslimnya. Jadi tergantung orangnya. Banyak kerugiannya dari kan begitulah pokoknya. Belum lagi orang-orang yang kena kan, nggak cuma dia doang yang kena, banyak kan, Banyak. 15 orang ya. Belum kerugiannya. Itu pemerintah tuh emang harus benar-benar jaga Indonesia lah. Ngomong-ngomong yang bom yang di Sarinah tuh gimana sih, Lam? Ada kaitannya nggak? Apa enggak gitu? Beda lagi. Kan beda cerita, iya, beda itu, dalang gitu. Iya, beda dalang lagi lah itulah. Teroris mana gitu, Pak. Pokoknya yang penting tuh yang pertama itu Jamaah Islamiyah, tuh satu lagi apa? ISIS juga ada. Gitu-gitulah. Itu emang serumpun dia. Terutama buat orang-orang yang non-Islam. Ini efeknya gitu. Lanjut. Nah, bisa bermain tadi kita nih. Sampai tujuan mereka. Oh iya, tujuan mereka. Kalau sekarang apa ini kita? Gue pengen nanya nih sama Ivan. Wan, kan tadi kan Alam nyebutin ada beberapa kota ya. Iya. Nah, kira-kira tuh di setiap kota itu nama gerejanya tuh apa aja, Wan? Ya itu kejadian tuh persisnya gimana, Wan? Kejadian di mana, pukul berapa, terus ada korban berapa gitu. Banyak amat lu kayak mau ngapain? Durasi, Bang. Oh iya. Nah, menurut data yang gue cari nih, Di mana tuh nyari? kalau di daerah Jakarta, nah di Jakarta itu pada pukul 19.50 malam. jam 8 kurang 10 ya? Iya, jangan 10. Nah, teror bom itu kayak mengguncang gereja Koinonia di Jalan Matraman Jaya. Nah, terus gak sampai berhenti di situ aja. Nah, bom ini juga nih menghajar gereja Katedral. Katedral. Terus gereja Santo, gereja Santo Yosef, Kapel Canisius, gereja Anglikan, gereja Oikumene, dan sekolah Canisius Menteng Raya. Nah, akibat dari bom ini tuh ya, ada 6 orang korban tewas, terus sama 54 lainnya itu kayak luka-luka. Mesin ya. Banyak juga berarti gerejanya nggak cuma, gue kira di Jakarta cuma 1, 2. Banyak kan berapa tuh? Banyak, 54. 54 tuh korbannya. 54 tuh korbannya. Maksudnya gereja cuma berapa orang doang kan? Berapa gereja doang kan? Iya, terus juga nih ada ini nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Dek. Jangan di sini, main di sini, jangan main di sini ya. Jangan main di sini ya. Kalau lagi bikin video, ntar ada wel guru. Kan bu guru ngampar ke sini, kan kamu main culik mau. Enggak boleh. Udah terus. Lanjut, Wan. Ada anak kecil. Aman, lanjut aja. Enggak usah dikat. Ngapain? Dari nih. Lanjut, Wan, yang di Mojokerto. Nah, kalau di Mojokerto itu kayak kan Apa datang gitu, Bos? enggak lah. seusai itu kan sih selesai. Setelah itu tuh. Setelah saat kebaktian pada tanggal 24 Desember tahun Sini dong 2000. masuk frame. Iya, Wan, kan Wan. Nah, gitu. Nih, kayak seusai kebaktian pada 24 Desember tahun 2000. Malam ya, Wan? Iya, malam. Tuh ada 2 pengurus gereja. Apa itu? 2 pengurus gereja Ebenezer yang terletak di Kecamatan Prajurit Kulon. Tuh dia kayak menemukan 2 bungkusan yang mencurigakan. Oh, itu bom berarti tuh. Iya kayaknya. Di satu lokasi. Dia di 2 lokasi, Oh, di 2 tapi lokasi. beda-beda.
yang pertama itu di bawah telepon umum, depan gereja. Terus satunya lagi tuh kayak di dalam gereja. Gitu. Nah, Serem juga ya langsung di dalam gereja lo, brutal ya. Ngeri lo. Oke. Iya. Minimal ancang-ancang dulu lah, langsung di dalam. Mau lagi ibadah, kurang aja nih. Terus kan 2 bungkusan itu kan dibuka. Nah, tas plastik yang ditemuin di bawah telepon umum ternyata berisi rangkaian kabel. Serem. Nah, terus si Rianto yang lihat itu anggota Banser apa ini Nahdlatul Ulama. Oh yang yang kayak gitu ya, kayak di Aceh ya. Terus dia, nah, terus dia tuh kayak membuang rangkaian kabel itu ke lubang gorong-gorong, jaraknya 10 meter. 10 meter di depan gereja. Gereja. Di depan gereja maksudnya. Iya, gereja. Nah, iya. Oh gitu. Ih sumpah. Nah, Itu oke apa? tapi bungkusan yang kata isi bom itu meledak terus menewaskan Rianto. Oh, maksudnya loh. Dia jadi gini. Berarti dia mindahin. Terus dia meledak Dia yang kena. Oh, dia yang kena. Dia yang kena ya. Iya, ini kan yang lihat kan ini si Rianto. Gitu. Kasihan loh. Nah, Terus kalau yang di Bandung gimana, Wan? di Bandung. Nah, kalau di Bandung tuh itu kan nih dari yang gue cari nih ya. Gue kan nggak tahu nih. Belum lahir ya? Belum. Eh, Iya, karena belum tahun lahir. lahir. Iya, Tahun 2000 dong. Maafin guys kalau salah. 7 tahun. Iya, belum lahir. ini di Google. Nah, teror bom di Natal di Bandung nih direncanakan akan diledakan pada pukul 18. Berarti jam 6 di gereja, di 6 gereja berbeda. Gila banyak banget ya. Nah, namun bom tersebut sudah meledak ketika masih dirakit di jalan terusan Jalan Jakarta 43 sampai 45 pada pukul 16.15. Oh, jadi belum nyampe tujuan tuh di meledak. Iya. Jadi lagi dirakit. Lagi Dia lagi ngerakit Oh, meledak. Dia ketahuannya gitu. Nah, terus akibat ledakannya itu tuh kan nggak keduga tuh. Enjang, Akim, Wawan dan Dedi meninggal seketika dalam kondisi mengenaskan. Oh, gue pernah denger yang lagi ngerakit tuh bertiga. Kalau nggak salah nih, Berempat. kalau nggak salah tuh dia berempat ngerakit, habis itu meledak gitu. Beneran. Nah, Itu udah tuh ketahuan. kemudian tuh ngerakit bom. Roni Miliar dan Agus Kurnia mengalami luka berat tuh. Sampai-sampai harus mengalami perawatan di rumah sakit selama 1 bulan. Oh, tadi si Roni sama si Agus ini nggak meninggal? Enggak, ini kan di bawah. Enggak. Oh iya, nggak Dirawat, meninggal. Bang. Oh gitu. Tapi kan nggak tahu Ya ya. nggak yang tahu cuy. Iya, kalian Mungkin aja sekarang meninggal bang. nggak tahu. Kasian ya. Lanjut, Berarti Bang. berarti pas di Belum. Ya kira-kira. Itu lanjut. Berarti pas dia ketahuannya gimana nih kira-kira ya? Iya. Iya kan? Bingung nggak? Nah, itu Di kan. rumah sakit terus itu apaan? Nakil petasan. Kan nggak bisa. Kok bisa tahu itu bom ya? Aduh, nggak tahu juga. Kita kan belum lahir, Bang. Iya belum lahir. Infonya media itu belum ada yang muncul. Iya sih. Media ini belum ada yang muncul. Lanjut, Tuan. Suka bumi. Nah, Gua yang jelasin nih gantian. nah, Gua iya mulu. kan deh. Nih gua yang Gue jelasin. takut nih. Nih, nah di Sukabumi tuh di Sukabumi teror bomnya tuh melanda gereja Pentakosta Sidang Kristus di Jalan Masjid 20 Alun-Alun Utara di gereja Jalan Oto Iskandar Dinata pada pukul 20 WIB. 20 berarti jam berapa tuh? Jam 8. Jam 8 malam. Itu tuh kejadian itu terjadi ketika jemaat sedang melakukan misa Natal. Nah, bom itu meledak dengan menewaskan 3 jemaat serta 11 orang luka parah. Serem banget ya? Langsung di itunya. Tempat ibadah. Iya sih. Terus di mana lagi tuh, Bang? Pangandaran nih kalau nggak salah. Pangandaran. Iya, di Pangandaran. Ada deh. Nah, dilansir dari majalah Tempo. Nah, di sini nih ada Deddy Mulyadi dan Yoyo mengendarai Vespa dengan membawa bom ke area Pangandaran. Nah, tuh dia meledakin bom secara tidak sengaja. Bom yang disimpan tuh dalam bagasi tiba-tiba meledak dalam perjalanan. Nah, akibat ledakan itu Yoyo tewas di tempat dengan tubuh berkeping-keping
Sementara Deddy Mulyadi mengalami luka-luka ringan. Oh, berarti ini yang di Pangandaran tuh meledaknya belum Oh sampai iya, gereja. iya. Kalau nggak salah gue pernah lihat videonya di CCTV. Kalau nggak salah. Berarti ini belum nyampe ke gereja nih, masih di jalan. Lagi di jalan. Tapi tujuannya mau ke Gereja Gereja itu. Dia lagi di perjalanan tiba-tiba pas di bagasi tuh meledak. tuh tubuhnya hancur tuh, keping-keping loh. Iyalah, bom. Coba pala lu sini gue. Jahat sih. Kalau yang di Batam, Bang? Yang di Batam, kalau yang di Batam itu jadi pada tanggal 25 Desember tahun 2000. Oh, ini pas udah Pak Natalnya nih. Iya. Kalau yang waktu itu yang 24 itu kan malam Natal. Ini paginya. Nah, gereja ini menghantam gereja Katolik Beato Damian Bengkong. Nah, gereja Kristen Protestan Simalungun yang dikenal sebagai GKPS. Nah, yaitu Sungai Panas, Gereja Betli Lantai 2, Gedung Maymart Batam Center, dan Gereja Pentakosta di Indonesia Pelita di Jalan Tuku Umar. Nah, dilansir dari sumbernya itu majalah Tempo, bom Natal ini diledakkan di tengah ratusan jemaat yang akan mengikuti kebaktian Natal. Nah, akibatnya itu 23 orang mengalami luka berat. Adapun tersangka dari teror bom ini adalah Imam Samudra Basuki, Fafar bin Masudi, dan Hasan bin Abbas yang tadi Iwan sebutin di awal. Si Hasan bin Abbas sama Masudi ya? Dia gitu. Ini yang terakhir, Bang, yang belum diceritain, yang di Pekanbaru tuh gimana? Nah, kalau di Pekanbaru itu pukul 21 ditemukan sebuah helm berisi paket bom. Itu Bom? kayak bomnya tuh ditaruh di helm gitu. Habis itu dia tuh menewaskan 5 orang termasuk Serda Budi Saragi dan Bratu Jabadain. Nah, anggota Polresta Pekanbaru dan melukai 22 orang lainnya. Hampir bersamaan sebuah bom juga meledak di garasi rumah Jalan Dahlia, Gang Horas yang ditempati oleh Christopher Simahutar. Di tempat lain, bom juga meledak di gereja di Jalan Sidomulyo. Berarti ini di satu tempat ada 3 titik. 3 kejadian langsung. 3 kejadian di hari yang sama, di jam yang sama mungkin. Mungkin di waktu iya. di malam juga. Di malam yang sama. Berarti namanya Ya, ada yang boman serentak. Ada yang di helm, ada yang di mobil juga. Nah, itu tadi tuh. Nah, iya. Ya, gitulah pokoknya. Serem banget ya. Iya lah, nggak ada lagi yang kayak gitu-gituan ya, kesian. Kalau gitu-gitu kan orang repot ya. Belum infrastruktur rusak gitu-gitu. Kan dia juga yang rugi. Meninggal. Iya. Namanya jadi jelek. Iya. Pas itu juga sih pemerintahan. Itu kementeriannya siapa sih? Berarti SBY. Iya, keamanannya dia. Susilo Bambang Yudhoyono ya. Waktu itu juga diredam sama Gus Dur yang buat tenangin masyarakatnya kalau umat Islam tuh gak semua kayak gitu. Oh, dia ngejelasin jadi nggak semua umat Islam tuh radikal. sama. Gak semua umat Islam tuh teroris gitu. Jadi diredamin pada zaman itu sama Gus Dur. Itu dampaknya itu apa sih, Bang? Dampaknya? Nah, itu tuh biasanya tuh ada korban dan luka, korban jiwa dan luka. Nah, terus kerusakan fisik tuh kayak gereja-gereja di bangunan. Terus ya gitulah kayak Ketegangan gitu ya gedung-gedung. Terus ketegangan antar agama karena kan itu jatuhnya kayak merusak citra agama kita kan, agama Islam gitu. Terus juga yang lain juga jadi pemikirannya jadi jelek. ya, jadi kayak menganggap itu mending Itulah jadi pecah belah lah. Habis itu keamanan kita kan juga kayak terserang gitu kan karena teroris itu kan membahayakan seluruh masyarakat gitu. Nah, terus juga seharusnya tuh pemerintah juga harus meningkatkan upaya untuk menangkap musuh dan bertanggung jawab atas serangan ini. Beberapa orang juga terlibat perencanaan dan pelaksanaan apaan aja. Malah baca. Nah, pokoknya gitulah. Seharusnya respon pemerintah tuh lebih ketat lah gitu ya. Soalnya kan banyak apa sih namanya? Apa kalau itu kan kayak polisi gitu-gitu. Juga apa sih namanya? Begitulah, pokoknya gitu-gitu. Seharusnya itu lebih ketat lagi supaya nggak ada kejadian kayak gitu lagi di tahun berikutnya.
tapi kan kenyataannya emang kalau teroris itu kan nggak bisa nggak selalu bisa ditahan kan. Emang selalu datang dadakan. Banyak jadi kejadian kayak gitu di Indonesia, terutama tuh yang diserang umat Kristen Dan atas nama umat Islam lagi pasti. umat Islam lagi, makanya Itu takutnya parah parah itu emang. jelek di mata. Nah itulah yang bikin dia tuh mikirnya tuh dengan kayak gitu masyarakat Indonesia tuh jadi kayak pecah belah kan. Padahal mah enggak dong, kita mah enggak gitu, kita bakal terpecah belah ya kan. Udah. Nah itulah. Apalagi nih. Nih gitu dulu. Mati dulu ya. Apa udah nih? Wabillahi taufiq wal hidayah. Enggak usah itu ntar belakangan, itu belakangan. Sekarang aja dia berapa menit nih? Enggak, itu dia. Yuk, let's go. Oke, terakhir nih, Mungkin ada pesan-pesan atau kesan lah. Nah, dari Alamsyah atau Irfan Wahyudi mengenai peristiwa ini. Nah, Itu gimana ya? menurut saya tuh anak-anak muda sekarang tuh seharusnya bisa jaga toleransi. Ya, saling menghormati Ya, ya. banyak di media sosial yang masih kayak gitu kan. Seharusnya kita lebih toleransi pada agama-agama lain. Menanamkan citra baik lah dari agama masing-masing. Nggak boleh saling menjelekkan. Menjelekin. Terus juga kalau mungkin mencari informasi itu harus yang benar-benar valid. Jangan kayak ada unsur mengadu domba. Itu Hoax mungkin gitu ya. mungkin itu awalnya dari adu domba, kompor-komporin. Iya, akhirnya terbusut keinginan buat ikut-ikut gituan kan ada yang tahu. Padahal kan nyatanya enggak. Iya. Cuman hoax. Mungkin dari Ivan. Kurang lebih sama sih kayak Alam. Apaan lu? Pokoknya tuh kita sebagai anak muda tuh kayak harus saling menghormati lah. Apalagi kita kan kayak punya banyak perbedaan gitu. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika intinya. Iya, apalagi di Indonesia kan banyak gituan ya. Oke guys, sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.